Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau yang akrab dipanggil Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Gus Yahya merupakan santri tulen karena lahir dari garis keturunan santri dan tumbuh di lingkungan pesantren. Dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama atau NU di Lampung, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Gus Yahya meraih 337 suara, unggul dari calon petahana Kiai Haji Said Akil Siroj yang memperoleh 210 suara. Gus Yahya merupakan kakak Yakut Kholil Qomas, Menteri Agama RI saat ini. Keduanya merupakan putra Kiai Haji Kholil Bisri, kiai yang aktif dalam kancah perpolitikan nasional sebagai salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Gus Yahya lahir di Rembang, Jawa Tengah tanggal 16 Februari 1966. Ia merupakan putra pertama Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri yang merupakan kakak dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus. Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Gus Yahya menjadi juru bicaranya. Ia juga diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2018 hingga 2019 di era Presiden Joko Widodo. Gus Yahya memulai belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Raudatul Talibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah, yang didirikan kakeknya Kiai Haji Bisri Mustafa. Ia kemudian melanjutkan belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Gus Yahya juga pernah mengambil pendidikan di Visipol Universitas Gadjah Mada. Di tubuh pengurusan besar Nahdlatul Ulama PBNU, Gus Yahya merupakan Katib Am PBNU periode 2015-2020. Menyusul terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, pesaing terkuat yang juga calon petahana Kiai Haji Said Akil Siroj berharap Ketua Umum PBNU yang baru akan membawa Nahdlatul Ulama lebih baik lagi. Kiai Said juga menyebut Gus Yahya merupakan cicit dari guru ayahandanya yang sangat ia hormati. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir batin kepada beliau dan mampu memimpin NU ke depan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Amin. Gus Yahya ini adalah cicit dari gurunya ayah saya. Jadi saya sangat bangga, bersyukur, gembira atas keberhasilan Gus Yahya dalam perkara ini. Tidak lain kecuali saya bersyukur kepada Allah bahwa pertama berbicara dengan baik, aman, tentram. Selain memilih Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, pada Muktamar ke-34 NU, Kiai Haji Miftahul Ahyar juga terpilih sebagai Rais Am PBNU untuk periode 2021-2026. Tim Liputan Metro TV. NU mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi karena berhasil menenangkan umat saat pandemi, selain juga menjaga kerukunan dalam keberagaman. Pesan Presiden ini seakan menjadi amanah baru yang diteruskan oleh pimpinan NU yang baru terpilih, Yahya Kholil Stakuf atau yang akrab dipanggil Gus Yahya. Dan telah bergabung bersama kami saat ini Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya. Selamat sore. Assalamualaikum Gus Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingin mengucapkan pertama-tama selamat atas terpilihnya Anda menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021 hingga 2026. Tentunya banyak tantangan menanti begitu ya, tidak hanya tantangan dalam eksternal tetapi juga di dalam internal begitu. Apa kemudian yang menjadi prioritas Anda sebagai Ketua Umum PBNU? Ya, memang pertama-tama yang harus dikerjakan adalah membangun strategi untuk memperbaiki konsolidasi organisasi, yaitu merancang ulang mekanisme di dalam organisasi sedemikian rupa supaya seluruh elemen organisasi ini bisa digerakkan secara lebih terkonsolidasi, seirama, dan diarahkan ke satu tujuan yang terfokus. Itu yang pertama-tama harus dilakukan. Oke.
Baik, berarti perbaikan dalam internal terlebih dahulu seperti itu ya Gus Yahya. Kemarin Ya. saat muktamar ketika Anda kemudian dinyatakan gitu ya memenangkan, Anda mencium tangan Said Akil Siraj usai pemilihan. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan kepada para Nahdliyin yang ada di forum dalam pemilihan ketua umum itu ketika kemarin ini kan sempat suasananya memanas, sempat terbelah sesaat begitu? Bagi kami itu biasa di luar muktamar juga saya cium tangan beliau. Beliau guru saya menghormati beliau di dalam tradisi NU, di antara ekspresi penghormatan itu yang mencium tangan. Mencium tangan itu buat kami wajib. Berarti bukan ada sesuatu atau pesan yang ingin disampaikan begitu ya dari gesture yang kemarin Anda lakukan itu ya Gus Yahya ya? Iya, enggak juga ya. Oke, berarti sekarang suasana sudah kembali kondusif, begitu sudah dingin lagi, begitu Gus Yahya setelah muktamar kemarin? Ya ini yang mungkin kurang bisa ditangkap oleh teman-teman dari luar NU ya. Dalam setiap muktamar hal seperti ini, tarungan, kemudian kontroversi itu biasa sekali, dan kami yang berada dalam muktamar menikmati. Jadi kami sih bukan sungguh-sungguh mau pecah atau mau menjadi kacau, itu tidak. Dan ini teman-teman yang sekarang yang tadinya kelihatan seperti berseberangan sekarang sudah bersama lagi, nggak ada masalah. Oke, baik Gus Yahya, kemarin dalam pembukaan Muktamar NU banyak sekali harapan Presiden yang disampaikan begitu ya, baik di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, bahkan Presiden juga berpesan agar NU menjadi penenang umat. Meskipun NU adalah pembawa dan juga penerus aspirasi umat, namun Presiden juga sebagai Umaru juga menjadi bagian dari umat itu sendiri. Bagaimana kemudian Anda akan mewujudkan harapan dari Presiden ini? Ya Alhamdulillah, kami berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden juga, karena beliau rupanya memahami apa yang dipikirkan oleh teman-teman dan warga pada umumnya. Seperti berkali-kali saya sampaikan bahwa saya ingin apa yang ingin saya kerjakan ke depan ini apabila dinyatakan dengan singkat itu adalah menghidupkan Gus Dur. Ada dua hal yang menjadi komponen utama dari strategi menghidupkan Gus Dur. Yang pertama adalah mengadopsi idealismenya. Idealisme Gus Dur itu adalah idealisme kemanusiaan yang inklusif. Bahwa segala yang dilakukan oleh Gus Dur ini bukan hanya untuk satu kelompok saja, bukan hanya untuk dirinya sendiri apalagi, tapi untuk semua orang. NU juga harus berfungsi demikian. Ke depan nanti semua pelayanan yang dilakukan NU harus membawa manfaat untuk semuanya tanpa kecuali. Bukan hanya untuk warga saja, tapi untuk seluruh warga bangsa dalam konteks global, berarti untuk seluruh umat manusia. Nah, yang kedua, Gus Dur berfungsi transformatif sebagai visi. Yang kedua adalah visi Gus Dur. Visi Gus Dur transformatif, jadi mentransformasikan masyarakat ke arah satu konstruksi realitas yang lebih baik, yang lebih mendorong kemajuan bagi masyarakat itu, sekaligus lebih bisa merawat keadilan, harmoni di dalam masyarakat. Ini sesuai sekali saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa ke depan kita memang butuh melakukan transformasi supaya masyarakat ini bisa engage ya, dengan kemajuan teknologi ini secara harmonis, ya, tidak menimbulkan persoalan-persoalan bagi masyarakat itu sendiri. Baik. Dan juga Gus Yahya, NU ini kan dikenal sangat menjaga kerukunan dalam keberagaman, termasuk keberagaman dalam beragama. Begitu. Hari ini umat Kristiani merayakan Hari Natal, ada sebagian orang yang bersikap kontraproduktif pada penghormatan dan toleransi terhadap simbol-simbol agama lain yang diakui di Indonesia. Apa pendapat Anda?
Itu sebetulnya kontroversi yang sudah lama sekali. Orang berbeda pendapat tentang hal ini sejak lama sekali. Nah, saya kira yang bisa dilakukan adalah saling menghormati saja. Saya sendiri, ya kebetulan ini sama Metro TV, dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat Natal kepada saudara-saudara umat Kristiani yang merayakannya. Ya, karena saya berpendapat bahwa ini tidak masalah, bahkan dianjurkan untuk membangun harmoni sosial. Tapi ada sebagian yang berpendapat berbeda, silakan saja. Umat Kristiani juga tidak keberatan kalau ada yang mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Ya. Yang penting kita itu berdampingan secara damai, secara harmonis, saling tolong, saling bantu. Baik. Baik, dan terakhir Gus Yahya, apa kemudian mungkin harapan Anda dan apa juga yang mungkin akan Anda lakukan juga baik di jangka pendek ataupun juga menengah begitu ketika Anda sudah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU? Ya, saya merasakan momentum ini sebagai momentum untuk memulai bekerja dan insya Allah saya akan memulai bekerja dengan secepat yang saya mampu, ya, dan dengan irama yang secepat mungkin, ya. Karena misalnya bahwa nanti tanggal 31 Januari itu adalah momentum ulang tahun Nahdlatul Ulama. Ya, saya kira semua orang berharap bahwa sebelum itu sudah terbentuk kepengurusan lengkap sehingga kami bisa menyelenggarakan satu haflah, ya, atau selebrasi hari ulang tahun dengan baik nantinya. Dan ke depan juga saya sudah membuat kesepakatan dengan para pengurus wilayah dan pengurus cabang bahwa kita harus membangun satu konstruksi organisasi sedemikian rupa agar yang bekerja bukan hanya PBNU saja, tapi pengurus wilayah dan pengurus cabang juga bekerja bersama, ya, saling terhubung satu sama lain untuk mengusung satu agenda nasional bersama. Baik. Baik, dan juga Gus, kalau melihat begitu ya saat ini suasana keberagaman di Indonesia, toleransi di Indonesia, apa sebenarnya yang bisa dilakukan lebih lagi atau kontribusi dari NU sendiri, Gus Yahya? Yang pertama-tama kami ingin melakukan kampanye sekuat-kuatnya untuk mencegah politik identitas di Indonesia ini. Sudahlah, jangan lagi berpolitik dengan identitas, mari kita membangun demokrasi yang rasional berdasarkan kinerja-kinerja yang rasional. Tidak usah mengeksploitasi identitas yang terjadi di masa-masa lalu. Kita ini sudah punya luka-luka dari pembelahan identitas yang terjadi selama ini. Kita butuh waktu untuk melakukan proses penyembuhan dan pada saat yang sama, mari jangan kita ulangi kesalahan yang sudah ada yang kita lakukan kemarin-kemarin. Intinya, mari kita hentikan politik identitas dan di saat yang sama untuk harmoni hubungan antar kelompok umat beragama. Sudah saatnya saya kira sekarang ini kita membangun strategi yang lebih konkret, ada engagement bersama-sama di antara berbagai kelompok beragama ini, bukan sekedar pernyataan, bukan sekedar wacana, tapi mari kita kerjakan sesuatu bersama-sama yang melibatkan umat kita bersama untuk kepentingan bersama. Ini harus kita temukan. Kita harus mulai bicara tentang itu. Baik, terima kasih Kiai Haji Yahya Khalilstakuf, Ketua Umum PBNU sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas terpilihnya Anda.